bolak-balik, bersin bolak-balik, pilek bolak-balik, bersin. Hidungnya netes, kok ingusnya encer sekali sampai netes. Matanya merah, gatal, dikucek-kucek terus, ya. Apalagi kalau pada anak kecil ya, dikucek-kucek terus sampai hidungnya sampai. Hai sahabat Indrayana, kembali lagi di podcast Klinik Utama Dr. Indrayana, tempat di mana ngobrol santai tapi tetap berbobot mengenai kesehatan. Nah, kembali lagi bersama saya Tasya. Saya senang sekali untuk menemani sahabat Indrayana di rumah di episode kali ini. Nah, sahabat Indrayana, pernah nggak sih memiliki gejala seperti tenggorokan gatal atau hidung tersumbat atau bersin-bersin? Tapi tahu nggak sih sahabat Indrayana, apakah itu gejala rinitis alergi atau flu biasa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita sudah berada narasumber kita yang berada di sebelah aku. Bersama dengan Dr. Mustafa Wijaya, dokter ahli asma dan alergi di Klinik Utama Dr. Indrayana. Halo dokter. Halo, bagaimana dokter? Halo. Kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Kesibukannya lagi apa aja nih dok? Ya, biasalah. Rutin aja ya. Rutin ya dok ya. Tapi sering-sering olahraga juga nggak dok? Oke lah. Oke lah ya. Nah dok, ngomong-ngomong soal rinitis alergi, sebetulnya apa sih dok yang dimaksud dengan rinitis alergi dok? Rinitis alergi itu kalau kita pilek-pilek terus ya, dan biasanya menahun. Artinya menahun tuh ya dalam jangka panjang, bisa lebih dari 2 bulan gitu, ya toh. Kemudian gejalanya yang terutama ya bersin-bersin. Biasanya pagi hari bangun tidur itu bisa nanti sampai siang jam 10 jam 11 ya bisa hilang sendiri gitu. Kemudian juga mata gatel, berair merah gitu ya. Terus hidung, ingusnya encer seperti air, bisa menetes sendiri gitu. Itu yang rinitis alergi. Bisa juga di negara 4 musim, pada waktu musim semi dan musim panas. Nah itu dimana banyak sekali polen-polen atau tepung sari tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan itu banyak sekali di udara. Nah itu bisa menimbulkan Rinitis juga ya? Serangan alergin itu. Alergi juga ya? Ya. Jadi itu namanya seasonal rhinitis allergic. Jadi di musim-musim tertentu juga ya dok ya? Ya. Berarti bedanya di luar itu per season aja dok, kalau di luar ya dok ya? Seringkali per season karena penyebabnya adalah pollen. Kalau di Indonesia biasanya penyebabnya adalah tubuh rumah. Itu. Biasanya ya dok ya. Apa sih dok perbedaan utama gejala rinitis dengan flu biasa dok biasanya? Oh, itu jelas. Kalau flu biasa kan datangnya tiba-tiba. Biasanya ingusnya kental. Biasanya disertai juga dengan mungkin badan meriang atau batuk gitu ya, demam. Kemudian ya ada bersin tapi nggak terlalu bersin seperti rinitis alergi. Kalau rinitis alergi itu bersinnya sampai bertubi-tubi, bisa sampai puluhan kali. Puluhan kali ya dok ya? Ya, sekali bersin itu puluhan kali, sampai bermenit-menit gitu. Ingusnya encer sekali, menetes-netes gitu. Sedangkan kalau flu ya biasanya nggak seperti itu, nggak netes-netes seperti itu, kayak kental. Kemudian mungkin demam dan ada ini. Ya, dok, ya. Nah dok, apakah rinitis alergi ini bisa sembuh total atau hanya bisa dikontrol saja dok? Kalau memang dia karena ini alergi, kalau masih kontak ya tetap akan ada gejala, tetap ada keluhan. Kalau bisa menghilangkan alerginnya, jadi bisa menjauhi alerginnya,
ya bisa hilang. Cuma ya 100% menghindari alerginya itu susah, kecuali dia harus pindah ke daerah lain yang alergen tersebut tidak ada. Jadi Ya. berpindah tempat ya dok? Ya, Baik. Tapi itu buat mengetahui alergi itu dapat tes alergi juga nggak sih dok biasanya? ya harus. Harus ya dok ya? Alergi itu, diagnosa alergi harus ditentukan oleh tes alergi. Nggak bisa kita hanya menduga, oh ini alergi itu tanpa tes. Nah dok, gejala apa yang perlu diwaspadai agar tidak keliru mengenanganinya sebagai flu dok? Gejalanya ya dari rinitis ini. Sebetulnya itu perbedaannya jelas ya. Apakah itu flu, apakah itu karena alergi. Kalau karena alergi itu biasanya juga dia sudah lama dan udah kayak rutin gitu. Bolak-balik, bersin, bolak-balik, pilek, bolak-balik, bersin. Hidungnya netes, ingusnya encer sekali sampai netes. Matanya merah, gatal, dikucek-kucek terus, ya. Apalagi kalau pada anak kecil ya, dikucek-kucek terus sampai hidungnya Sampai meler gitu? sampai merah sampai ini ya. Gatal juga ya? Ya, Ya berarti. Itu udah kelihatan petanda-petandanya. Dan kalau flu kan mendadak, Oh iya benar. tiba-tiba Beda ya dok? pilek, terus ingusnya kental gitu. Benar. Dok, Ya. faktor pemicunya biasanya apa aja sih dok? Tadi kan udah tunggai debu rumah, terus ada lagi nggak dok? Tunggu debu rumah, terus serpih kulit binatang, biasanya kucing atau anjing yang binatang peliharaan ya. Ya, biasanya kucing atau anjing. Bisa juga kuda. Gitu. Kalau misalnya joki gitu kan ya seringkali di atas kuda terus ya lama-lama alergi terhadap bisa menjadi alergi terhadap serpih kulit kuda. Nah, itu bisa menimbulkan rinitis alergi juga gitu. Oh itu ya dok yang terutama. Kalau makanan gitu nggak ya dok? Makanan jarang lah. Jarang ya dok ya. Nah dok, apa sih dok tips mencegah dan gaya hidup yang bisa membantu mencegah rinitis alergi dok? Ada nggak dok tips-tipsnya nih? Ini agak susah ini karena ini alerginya itu sudah diturunkan dari orang tuanya ya. Jadi keturunan juga ya dok? Iya, Gitu ya? alerginya sudah diturunkan dari orang tuanya. Baik, baik. Ya, tergantung dari lingkungan dia, maka dia akan alergi terhadap apa? Terhadap tungau debu rumah, apa terhadap bulu binatang, gitu. Ya, bisa juga makanan, tapi tidak terlalu banyak. Begitu. Memang sudah tahu ada bakat alergi dari orang tuanya. Oh, orang tua saya ada asma atau ada sering pilek-pilek terus. Ya, mesti harus benar-benar kebersihan, ya. Kebersihan di kamar tidur, kebersihan di rumah itu benar-benar harus benar-benar bagus banget supaya tungau debu rumah tidak ada di dalam rumah itu. Boleh nggak sih dok berikan kayak pesan-pesan nih dok untuk sahabat Indrayana podcast tersebut mengenai podcast kita kali ini dok? Ya, untuk semua pemirsa yang mendengarkan dan melihat podcast ini, apabila Anda memerlukan konsultasi untuk penyakit-penyakit alergi, silakan datang ke klinik kami dan kami dengan sepenuh hati akan membantu Anda. Terima kasih. Nah, kita sudah berada di penghujung akhir podcast ini. Untuk sahabat Indrayana yang mungkin ada pertanyaan atau ingin konsultasi, bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp center klinik kami yang ada di bawah sini atau di description box. Terima kasih telah mendengarkan podcast di episode kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe podcast ini. Saya Tasya dan Dr. Mustafa pamit undur diri. Salam sehat.